Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memulai pemaparan materi mengenai apa itu mazhab-mazhab hukum, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Maria Eugenia Octaviani Edison, dengan NIM 240100000175 dari Fakultas Hukum semester 1 kelas D. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Gali Puji Mulyono SH.MH. Sekian perkenalan saya, sekarang masuk pada materinya. Kira-kira apa sih mazhab-mazhab hukum itu? Mazhab hukum adalah suatu sistem atau aliran pemikiran dalam hukum yang didasarkan pada interpretasi dan pemahaman tertentu terhadap sumber-sumber hukum utama. Interpretasi ini menghasilkan seperangkat prinsip, aturan, dan prosedur hukum yang khas dan berbeda dari mazhab lainnya. Di sini ada pendahuluan. Secara historis, zaman terus berkembang melalui hierarkis perkembangan yang terus diiringi dengan perubahan sosial, di mana dua hal ini akan selalu beriringan. Keberadaan manusia yang dasar pertamanya bebas menjadi hal yang problematik ketika ia hidup di dalam komunitas sosial. Kemerdekaan ini akan berbenturan dengan kemerdekaan individu lainnya, bahkan dengan makhluk yang lain. Maka muncullah tata aturan, norma, nilai-nilai yang menjadi kesepakatan universal yang ditaati. Disinilah hukum muncul dalam peradaban manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, ketika hukum itu diberi jawaban atau tanggapan berbeda-beda oleh para akademis, kemudian diikuti oleh masyarakatnya, maka disinilah akan muncul aliran-aliran dalam hukum itu sendiri. Oleh karena itu, presentasi ini akan menguraikan tentang aliran-aliran hukum yang berkembang pada peradaban manusia. Dalam hal ini, pemateri membatasi pembagian aliran hukum pada 6 pembagian. Di antaranya, mazhab hukum alam, mazhab hukum positif, mazhab hukum murni, mazhab sociological jurisprudence, dan mazhab realism hukum. Yang pertama ada mazhab hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang digambarkan berlaku abadi sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil, dari alam semesta dan dari akal budi manusia, sebagai hukum yang kekal dan abadi yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, sebagai hukum yang menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan semutlak-mutlaknya kepada segenap umat manusia. Para pemikir terdahulu umumnya menerima suatu hukum, yaitu hukum alam atau hukum kodrat. Berbeda dengan hukum positif, sebagaimana diterima oleh orang dewasa ini, hukum alam yang diterima sebagai hukum tersebut bersifat tidak tertulis. Hukum alam ditanggapi tiap-tiap orang sebagai hukum oleh sebab menyatakan apa yang termasuk alam manusia sendiri, yaitu kodratnya. Mazhab ini dikembangkan oleh beberapa pakar yang ada di zaman Yunani dan Romawi. Yang kedua ada mazhab hukum positif atau positivisme hukum. Mazhab hukum positif menurut Hans Kelsen yang diikuti Lili Rashidi merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu, yakni apakah senyatanya itu adil atau tidak adil. Selain itu, dapat dikatakan bahwa hukum positif merupakan kebalikan dari hukum alam. Sebab, mazhab ini mengidentikan hukum dengan undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Positif hukum ada dua bentuk, yaitu
positisme yuridis, dan positisme sosiologis. Adapun uraiannya sebagai berikut. A. Positisme yuridis. Dalam perspektif positisme yuridis, hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuan ini adalah pembentukan struktur rasional sistem yuridis yang berlaku. Dalam praktisnya, konsep ini menunjukkan suatu teori pembentukan hukum bersifat profesional, yaitu hukum merupakan ciptaan para ahli hukum. Prinsip-prinsip positisme yuridis adalah: yang pertama, hukum adalah sama dengan undang-undang. Yang kedua, tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral. Yang ketiga, hukum adalah suatu closed logical system. Untuk menafsirkan hukum, tidak perlu dibimbing norma sosial, politik, dan moral, cukup disimpulkan dari undang-undang. Positisme sosiologis. Dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum bersifat terbuka bagi kehidupan masyarakat. Keterbukaan tersebut, menurut positisme sosiologis, harus diselidiki melalui metode ilmiah. Tokohnya adalah Auguste Comte yang menciptakan ilmu pengetahuan baru itu, sosiologis. Mazhab, yang juga dikenal sebagai aliran hukum positif, memandang perlu secara tegas memisahkan antara hukum dan moral, yakni antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen. Sebelum aliran ini lahir, terlebih dulu telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum yang disebut sebagai legisme, yakni faham yang memandang tidak ada hukum di luar undang-undang, atau satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Yang ketiga, ada mazhab hukum murni. Pembahasan utama Hans Kelsen dalam teori hukum murni adalah untuk membebaskan ilmu hukum dari unsur ideologis. Teori hukum murni menurut Hans Kelsen adalah sebuah teori hukum positif. Teori ini berusaha menjawab pertanyaan apa itu hukum, tetapi bukan pertanyaan apa hukum itu seharusnya. Pengertian hukum menyatakan hukum dalam arti formalnya, yaitu sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis. Inilah hukum yang murni. Teori murni tentang hukum adalah ilmu normatif tentang masyarakat. Selain itu, teori hukum murni adalah tentang hukum tidak mempermasalahkan pengertian keadilan. Sebagai ajaran tentang hukum positif, teori murni tentang hukum adalah teori tentang hukum senyatanya tanpa mempermasalahkan yang senyatanya itu, yakni apakah hukum positif yang ada itu baik atau buruk, adil atau tidak adil. Selanjutnya, hukum menurut Kelsen dan Austin merupakan sebuah tatanan yang digaransi oleh ancaman-ancaman. Ia mengabaikan fungsi utama hukum sebagai alat kontrol sosial di luar proses pengadilan dan penuntut perdata. Maka, menurut Hans Kelsen, dalam hukum terdapat satu norma dasar yang harus dianggap sebagai sumber keharusan bidang hukum. Yang keenam, ada mazhab sejarah. Lahirnya mazhab sejarah merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang diketengahkan oleh Thibaut dalam pamfletnya yang berbunyi Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland. Ahli hukum perdata Jerman ini menghendaki agar di Jerman diperlukan kodifikasi perdata dengan dasar hukum Perancis. Tokoh-tokoh penting mazhab sejarah yaitu Frederick Karl von Savigny, Puchat, dan Henry Summermain. Von Savigny menyatakan bahwa hukum timbul
bukan karena pemerintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa itu. Adapun Pucha nyaris sama pandangannya dengan Savigny. Ia berpendapat bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan. Ekspresi itu juga tampak pada hukum yang sudah barang tertentu, berbeda pula pada setiap tempat dan waktu. Isi hukum yang bersumber dari jiwa rakyat itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa. Hukum, menurut pendapat Savigny, berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana dan pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks, di mana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya. Yang ketujuh, ada mazhab sociological jurisprudence. Mazhab sociological jurisprudence dipelopori oleh Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo, Kantorowicz, Gurvitch, dan lain-lainnya. Inti pemikiran mazhab ini menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Sosiologi hukum tumbuh dalam perkembangan di Eropa kontinental. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Roscoe Pound mengenai perkembangan sociological jurisprudence dan sosiologi hukum, yaitu bahwa sociological jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan sosiologis hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Karena sociological jurisprudence menganut paham bahwa hanya hukum yang mampu menghadapi ujian akal akan hidup terus. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan berkembang oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu. Aliran ini tampak jelas memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup. Yang ke-8 ada mazhab realisme hukum. Aliran realisme hukum merupakan salah satu subaliran dari positivisme hukum yang dipelopori oleh John Chipman, Gray, Oliver Wendell Holmes, Carl Llewellyn, Jerome Frank, William James, dan lain-lain. Menurut Llewellyn, realisme hukum bukanlah merupakan aliran di dalam filsafat hukum, melainkan sebuah gerakan dalam cara berpikir tentang hukum. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan harusnya ada untuk tujuan-tujuan studi. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum, selama ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum menggambarkan apa yang disebarnya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orang. Realisme menekankan evolusi tiap bagian hukum dengan meningkatkan akibatnya. Dari pandangan yang dikemukakan oleh Llewellyn di atas, Oliver Wendell Holmes mengemukakan bahwa hukum adalah apa yang diramalkan akan diputus kenyataannya di pengadilan. Jadi, bagi Holmes, hukum adalah kelakuan aktor para hakim. Jadi kesimpulannya itu, baik itu saja dari saya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.